tentang syariat Islam yang kayaknya ada lucunya gitu. Iya. Wah, mungkin boleh diceritain. Tadi di awal juga udah dikasih tahu ternyata sholat aja 2 rakaat. Iya. Setiap sholat 2 rakaat. Itu juga Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini kayak ada lagi, apa lagi nih? Gini kan, namanya kita baru menikah. Kita itu belum pernah diajarin sholat, belum apa-apa. Terus tiba-tiba kan ketemu hari raya. Okay. Terus diajak dah sama suami ke lapangan untuk sholat. Saya kan nggak mengerti bagaimana memakai mukena yang benar gitu, nggak pernah tahu kan. Jadinya ya sudah, saya di sholat diajak, ya pas kita sholat itu tak gini-giniin dah rambut saya. Kenapa orang-orang itu dimasukin rambutnya, kan kurang cantik kelihatan. Gitu jadinya. Jadi prinsipnya kalau dikeluarin tuh lebih cantik. Iya begitu. Itu nggak ada yang komplain atau ada yang negur Bu Ris pada saat itu? Nggak ada yang negur saya, makanya saya pikir begitu kan. Sampai di rumah saya cerita sama temen, Mbak, tadi orang-orang sholat kok rambutnya ada kelihatan gitu. Saya tak gini-giniin rambut saya gitu. Tidak boleh kayak gitu. Itu orang sholat tidak boleh kelihatan, Mbak. Rambutnya besok-besok kalau Mbaknya sholat jangan digituin. Kalau Mbaknya sudah mulai sholat gitu. Oh ya, saya gitu. Akhirnya tahu ya, tapi memang semua itu belajar dari kesalahan. Kita tahu, oh ternyata itu salah. Saya juga mikirnya kok lucu. Kalau sekarang saya ingat itu, saya aduh ya Allah, kayak apa ya? Lucu-lucu gimana gitu. Mungkin kalau orang lihat ini kenapa yang lainnya dimasukin dikeluarin. Tapi nggak apa-apa. Jadi cerita tersendiri ya buat Bu Ris juga. Jadi inget itu memori betapa ada perjuangannya di awal-awal belajar tentang Islam. Oke, tadi balik lagi mungkin kesulitan selama belajar tentang Islam, selama menjadi mu'alaf deh. Selama menjadi mu'alaf tuh apa aja? Entah mungkin belajar tentang sholatnya kah, puasa, atau mungkin godaan dari orang-orang, lingkungan, atau gimana? Kalau kesulitannya sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Genta Podcast bersama saya Fatiatul Al-Adilah. Alhamdulillah saudara-saudara semuanya ini sepertinya masih semangat ya mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para mu'alaf Genta Mu'alaf Indonesia. Jadi kita itu akan selalu kembali hadir dengan cerita-cerita yang lebih menarik pastinya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber ibu rumah tangga, terus sekarang juga sudah menjadi Nelly lincah, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Ris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi memang auranya tuh masih semangat gitu. Oke, Bu Ris gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Lengkap, mantap ini. Oke, mungkin Bu Ris boleh memperkenalkan diri, Bu Ris nama aslinya, terus asalnya dari mana, dan kegiatannya saat ini apa aja? Oke. Nama saya Aniwayan Suwarniti, alamat saya Desa Gadungan, Bajro, Tabanan. Ya, kegiatan saya sekarang ya jahit sambil ngomong. Ngomong. Iya, sudah berapa cucunya ini, Bu Ris? Alhamdulillah, cucu saya sekarang 2. Masya Allah, 2 ini cantik-cantik ini. Alhamdulillah. Senang banget. Masya Allah. Bahagia banget nih. Aura Nelly-nya ini udah luar biasa, Masya Allah. Jadi beliau ini juga di samping kesibukannya bersama cucu-cucu yang lagi gemes-gemesnya, jadi juga menjahit juga, Masya Allah, luar biasa. Anaknya Bu Ris ada berapa nih? Anak saya ada 2, yang satu sudah berkeluarga, yang satunya masih ya cari-cari pengalaman. Masya Allah, jadi anaknya 2 juga, ini perempuan juga dua-duanya. Wah, alhamdulillah. Jadi memang kayaknya dikelilingi oleh para bidadari-bidadari ya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Oke Bu Ris, tadi asal dari Tabanan itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya kalau dari Denpasar, luar biasa deh. Bu Ris, ini langsung aja tuh gimana? Mau langsung atau gimana? Bu Ris deg-degan nggak kira-kira sekarang? Enggak sih. Oh enggak. Luar biasa. Oke, kalau misalnya kita itu tadi kan sebelum-sebelumnya narasumber kita itu pastinya punya nama-nama asli gitu ya. Saya tuh suka lupa-lupa ingat gitu. Nggak begitu hafal nama asli semuanya tuh, nggak begitu hafal. Tapi karena biasa kita udah sering ketemu, jadi kita sudah punya panggilan sayangnya masing-masing. Kalau Bu Ris ini tuh dikenal di kalangan kita, para anggota dan pengurus itu ya panggilnya Bu Ris atau Bu Goni. Kalau saya
ya bisa Budus bisa begini juga deh ngikut gitu. Masya Allah luar biasa. Oke, Budus kayaknya langsung aja ya, gimana? Oke deh. Nelia juga masih semangat. Oke. Sudah berapa lama nih, atau mungkin ini Budus dulu itu memilih menjadi seorang muslim itu karena apa? Awalnya saya tuh belum tahu akan masuk Islam tuh, nggak tahu. Pasti nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Cuma pas kerja itu saya ketemu teman yang kebetulan orang Muslim. Saya sering berkunjung ke tempatnya dia. Cerita-cerita, dia bilang bawain makanan kan ke tempat kerjanya, babi gitu. Dia bilang kita nggak boleh makan babi gitu. Terus gitu. Saya ikut-ikutan jadinya. Ikut-ikutan pulang kampung nggak mau makan babi. Sampai itu, aduh ya Allah, orang tua saya ini, kamu nggak mau makan ini, makan babi gitu. Ibu saya nggak berani, kayak gimana gitu, pokoknya nggak mau gitu. Kan aneh kan. Udah padahal staffnya nggak kenapa-napa, cuma karena teman jadi nggak ya, cuma karena cerita-cerita gitu sama teman itu, ya beneran nggak makan babi gitu. Terus maunya kamu apa ya? Ayam aja gitu. Oke, jadi awal mulanya karena dulu tempat kerja, terus ketemu sama teman yang memang muslim juga, jadi banyak cerita-cerita gitu. Iya, tapi gak kepikiran kalau akan masuk Islam tuh, gak kepikiran sama sekali. Berarti benar-benar nggak terbesit ya, tapi kayak jadi lebih ngikutin denger-denger aja. Denger-denger aja gitu. Pulang, udah mau makan babi itu udah sama sekali gak mau. Pas upacara di kamar orang makan mebat-mebat itu, saya di kamar aja. Jadi tiba-tiba ya secara tidak sadar ya? Secara tidak sadar kita gitu. Sampai akhirnya perjalanan berteman. Nah, terus pada titik mana yang akhirnya saya harus masuk, saya akhirnya memilih untuk masuk Islam gitu. Kalau masuk Islamnya itu jujur saya karena pernikahan. Jadi karena pernikahan. Berarti dulu calon suami ngajak. Iya, suami saya nggak mau, kan maunya kita jadi Hindu kan, karena saya itu bersaudara 2, adik saya kurang ini 1, jadi orang tua saya tuh pengen saya jadi Hindu, ngajak suami itu Hindu, tapi suami saya nggak mau. Maunya mengikuti agama yang dianut Budus pada saat itu. Sampai akhirnya sudah, kan itu pasti ada pertentangan sedikit ya pastinya. Nah, meyakinkan Budus untuk ikut itu bagaimana? Pas itu kan kita sudah pelamaran itu, keluarga suami saya ngelamar pulang. Di sana kan kita mepegat namanya, mepegat. Jadi mau nggak mau kita harus putus dari agama kita yang sebelumnya kan. Jadi karena itulah saya akhirnya ya ikut suami pas nikah itu syahadat. Itu pas syahadat itu dah saya di sana baru masuk Islamnya. Itu berarti pada tahun berapa kira-kira? Itu saya menikah dulu tuh tahun 96. 96 berarti sebelum menikah syahadat dulu. Iya, syahadat dulu. Berarti pada saat itu Buris langsung mengiyakan ajakan suami untuk saya ikut agama Islam. Karena suami itu sudah Islam kan, saya sudah mepegat, jadi kita mau gak mau ya harus ikut. Ya. Berarti dari keluarganya Budus saat itu juga sudah mengikhlaskan sudah. Nggak apa-apa. Waktu mepegat itu orang tua saya sudah mengikhlaskan saya untuk menentukan jalan hidup saya gitu. Berarti dengan tidak langsung saya sudah ikut suami. Suami saya kan Muslim, jadi saya ikut Muslim. Gitu. Berarti memang ya udah, maksudnya sudah mengikhlaskan apapun itu pilihannya, sudah jalanin gitu. Masya Allah biasa. Setelah akhirnya kan syahadat, terus menikah juga, mulai ada ketertarikan nggak gitu sama Islam? Mulai misalnya mau belajar nih, atau mungkin yang biasa-biasa aja masih ikut alur atau gimana? Begini kan, di tempat kerja saya itu kan teman-teman banyak Muslim juga. Terus pada waktu sholat itu teman-teman tuh ngajakin saya sholat. Berarti posisi teman-teman itu udah tahu Budus sudah tahu, Muslim ya? Ya kan pas pernikahan kita. Datang juga. Gitu. Terus tuh yuk Yan sholat yuk gitu. Ya sebentar gitu. Saya kan karena kita gak bisa sholat, gak bisa ngapain, ya jawab gimana ya, bilang sebentar gitu. Terus lagi asar, Yan sholat Yan. Ya sebentar, tetap sebentar aja. Akhirnya saya cerita sama teman satu kan, ada teman dekat satu.
Mbak, saya nggak bisa sholat, suami saya nggak pernah ngajarin juga, gitu kan. Oh, Wayan nggak bisa sholat karena itu nggak berani sholat, iya, tak gituin. Oh ya, kalau gitu dikasih dah saya buku panduan itu, buku panduan sholat. Akhirnya di rumah itu saya baca-baca itu, udah gitu belajar wudu, dilihat dah sama tetangga, Yan ngapain? Ini saya belajar wudu, kan saya pokoknya tak serius-serius gitu, siram aja ya gitu. Oh, terus diajarin dah di situ. Tapi karena sholat tuh di kamar kan, teman saya itu udah berani ke dalam masuk gitu. Jadi saya belajarnya ya sendiri di dalam, baca itu aja. Udah gitu. Pas mau berangkat kerja, itu belum dah waktunya luhur. Saya sholat. Mendahului. Malu kan. Udah gitu sampai di tempat kerja tuh teman kan duheran, Yan ayo salat. Saya sudah tadi. Saya sudah sholat tadi, tak gitu. Oh ya gitu. Asaran, Yan asaran. Oh sebentar gitu, nunggu nih masih. Gitu. Di rumah sudah mau maghrib saya baru sholat. Itu. Terus kan kita sholat di rumah itu. Setiap sholat tuh saya semua waktu sholat saya ambil 2 rakaat. Pokoknya semua, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang sesuai dengan rakaat, nggak ada, semua pokoknya sholatnya rata 2 rakaat. Rata 2 rakaat. Subuh, zuhur, Ya, asar, sama maghrib, tuh. isya. Tapi tetap 5 waktu. Iya, diketawain kan sama suami saya. Nah, lo kamu ngapain tuh? Ya sholat, tapi kok sholatnya semua 2 rakaat. Iya namanya, teman berapa rakaat? Orang saya baca di itu katanya itu buku panduan 2 rakaat saya gitu. Oh, enggak, kalau maghrib 3 rakaat, kalau subuh baru 2 rakaat. Oh, kamu nggak pernah ngajarin saya, kayak gitu. Oke. Semenjak itu baru dah mulai dia ngajarin saya. Dia juga kan enggak begitu maksudnya enggak begitu pintar sholat gitu kan, maksud saya. Pada saat itu jadi mungkin di awal menikah itu memang ilmunya belum sebanyak sekarang, belum sekuat sekarang, jadinya masih anggap aja sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar gitu. Jadi di awal mulanya berarti saat suami tahu nih Buris sholatnya 2 rakaat, baru situ mulai belajar bareng buat sholat. Karena suami juga, terus terang suami saya juga kurang sholatnya gitu. Jadi belum ya, jadi kan memang kalau di awal kan ini ya anggapnya kayak ya udah sekedar KTP nih gitu, jadinya nggak semaksimal itu bisa ngajarin Bu Riz juga kan. Gitu. Kisahnya sungguh unik banget, jadi semua disamaratakan sholat itu 2 rakaat kalau sama Bu Riz. Masya Allah. Sampai akhirnya Bu Riz berjalannya waktu tetap biasanya belajarnya tuh tingkatnya tentang sholat aja, atau mungkin mulai mencari tahu tentang hal-hal lainnya kah, atau mungkin ya cuma itu aja sholat puasa gitu. Setelah itu kan saya pindah ke Padang Sambian. Oh kalau sebelumnya emang tinggal di mana Bu Riz? Di Tuban. Oh di Tuban. Oh karena kerjanya di Tuban. Oke. Setelah punya anak itu saya pindah ke Padang Sambian. Saya tinggal kos di sana. Saya ada teman gitu ngajakin kan, waktu itu anak sudah mau ngaji kan, terus diajakin dah, Bu ini anaknya saya ajak ngaji gitu. Oh iya Bu, tapi saya nggak tahu tepat, sama anak saya aja gitu, saya ada motor juga ya, biar saya bawa gitu. Bu Hadi namanya, Hadi itu teman saya tuh, dia udah yang setiap hari jemput anak saya ngaji. Terus sampai di rumah itu datang dah anak saya tuh, Ibu ini huruf apa? Saya bilang apa coba? Saya nangis Bu, Mbak Dila, saya nggak tahu bilang apa ini, huruf apa ini, saya nggak tahu itu benar. Ya Allah, gimana ini? Tanya bapaknya, Mas, ini huruf apa? Malah dia lain-lain. Aduh ya Allah, gimana ngajarin anak udah nangis. Oh Ibu, ini huruf, saya taunya huruf aksara Bali aja kan. Ya Allah, gimana terus ini saya gitu. Ya udah, kamu belajar di tempat ngaji aja, no. Ibu nggak bisa, tak gituin kan. Udah gitu, itu dah. Terus Bu Adi tuh ngajakin saya ngaji, ayo kita ngaji gitu. Karena saya pengen belajar gitu, biar bisa ngajarin anak intinya gitu. Dan saya tuh ikut Bu Adi diajak pengajian itu. Tapi di sana tuh saya dulunya tuh nggak bisa baca juga. Cuma saya bawa buku Diba itu tahu Diba sama takhilan apa namanya tuh buku. Surat Yasin itu kan ada bahasa Indonesianya. Jadi Latinnya. saya
cuma ya bisa baca itu aja ke tiap pengajian saya gitu aja gitu. Alhamdulillahnya setelah itu setelah lama-lama saya ikut pengajian, di sana dah diberitahukan kalau nantinya ada akan perkumpulan untuk mualaf gitu. Saya senang sekali di sana tuh, saya senang ya Allah, semoga saya nanti bisa mengaji gitu. Udah gitu beneran kan, alhamdulillahnya saya belajar ngaji, diajak dah di sana di Pondok Galeria tuh. Oh iya dia, betul. Iya, saya ngaji di sana meskipun saya tidak bisa, saya belajar di sana. Tapi ya gitu, masih ngajinya bolong-bolong kayak belum semangatnya belum sepenuhnya ya, belum utuh semangat saya belum gini karena kerjaan gitu. Oke, masih mikirnya kan yang lain dulu karena memang belum begitu tahu juga. Iya, gitu dah. Ini saya terus besok-besoknya Ustadz itu, ya Allah, Ustadz itu datang ke rumah sampai ngunjungin. Beliau tuh ngajak anaknya dua, saya gimana yang lihatnya kok ada Ustadz rajin sekali, rajin bantu kuatnya biar kita tuh bisa mengaji, belajar ngaji, kita yang tidak bisa sebenarnya, kita yang butuh kan. Beliau sampai kunjungin kita gitu, ngajak kita untuk ngaji gitu. Akhirnya saya ikut sering belajar di sana di Pondok Galeria tuh. Beliau bersama teman-temannya ngajar di sana gitu. Pokoknya beliau tuh tidak capek-capek kayaknya. Beliau tuh nonton kita para mualaf itu. Saya di sana dah, alhamdulillahnya saya ketemu beliau di sana gitu. Sampai akhirnya saya selama 2 tahun saya belajar Iqra tuh di sana sama beliau. Masya Allah, jadi 2 tahun. 2 tahun saya belajarnya, benar 2 tahun saya tapi belajar. Tapi itu udah ini ya, maksudnya udah intensif ya, udah sering ya, gitu. Sudah sering. Selama 2 tahun itu, alhamdulillah akhirnya saya ya bisa dikit-dikit meskipun kurang kurang pas. Gak apa-apa, kan kita belajar. Iya, alhamdulillahnya saya bisa. Saya sama suami saya juga kurang bisa ngaji kan. Jadinya saya itu sama suami ya barengan. Jadi belajar bareng ngaji di sana ya. Jadi berdua bareng sama suaminya Buris juga. Iya, ngajak anak gitu. Masya Allah. Iya, semua rombongan sekeluarga. Gak apa-apa. Asik banget jadinya. Jadi selama 2 tahun akhirnya Buris itu belajar yang lebih intensif. Itu juga bareng dengan suami, bareng juga dengan anak, bayi gitu. Yang perjuangannya luar biasa. Jadi memang akhirnya dari situ ya muncul semangat untuk harus belajar nih, belajar. Harus belajar gitu. Mau nggak mau kita harus ngertiin gitu. Karena memang ya karena ada anak juga ya jadinya. Anak juga yang butuh bagaimana orang tuanya ngajarin anaknya. Betul banget. Nah, selama perjalanan itu berarti Buris menjadi mu'alaf itu pada tahun berapa waktu itu? Pemalapnya tahun 2097 itu kan baru mulai kan. Oke, berarti 97 Buris itu syahadat. Ya, 2002 tuh baru mulai belajar. Baru 2002 mulai belajar. Berarti sebelum-sebelumnya tuh nggak ada ya? Nggak ada, cuma kita belajar sholat aja gitu. Masya Allah. Jadi yang lebih Buris dalam itu di awal tuh cuma sholat. Selebihnya dari puasanya itu puasanya belum. Berijab juga pastinya belum ya. Belum. Cuma puasanya sudah belajar, baru belajar kan gitu. Puasanya tuh saya sudah mulai belajar. Cuma ya gitu. Puasanya sekarang puasa selama 2 hari ya. Tiba-tiba saya men gitu. Pokoknya puasa 2 hari, 3 hari. Puasa lagi, lagi. Pokoknya setiap 2 hari saya begitu pas belajar puasanya itu. Jadi memang ada cobaannya sendiri ya jadinya. Kayak udah menjalani, udah semangat, ternyata ada lagi. Kita semangatnya itu udah puasa kok, tiba-tiba saya sampai bingung, ini kok bisa baru 2 hari, lagi lanjut hilang kan, lagi 2 harinya lagi, Jadi memang luar biasa melewatinya. Jadi ada aja godaannya. Berarti ketika belajar sholat itu juga bersamaan belajar puasa juga. Itu langsung full seharian atau? Itu udah full, karena full itu udah saya gini.
karena kan kita baru belajar. Kalau kita setengah kan nggak mungkin, makanya saya full. Itu udah jadinya saya men. Oke. Malah gitu ya, Iya. jatuhnya tuh malah ya kita wallahu alam ya, kita Iya. tidak tahu hal banyak. Dua hari. Jadi Itu juga saya- cobaan untuk yang Iya. pertama kali belajar. Iya. Jadinya kalau udah terlanjur itu tuh jadi terlanjur agak malas biasanya, Iya. ya kan, karena udah ya Tapi udah. saya tetap lanjutin. Lanjutin. Iya, lanjutin. Cuma ya gitu 3 hari berhenti dia. Lagi saya lanjutin gitu. Tapi suami pada saat itu nggak bertanya-tanya atau kayak gimana? Kalau suami saya orangnya tidak begitu komen dia. Ih. Jadi bisa dibilang Bu Riz juga belajar ini karena ini juga ya, maksudnya diri sendiri ya. Karena pada saat itu juga anak Iya. tahu Iya, karena- dia butuh juga iya, untuk diajarin gitu. Iya. Oke, luar biasa. Mungkin kesulitan selama Bu Riz ini belajar tentang Islam tuh apa? Tadi kayaknya saya juga dapat sedikit contekan ya, kayak ada cerita-cerita nih tentang belajar tentang syariat Islam yang kayaknya ada lucunya gitu. Iya. Wah, mungkin boleh diceritain. Tadi di awal juga udah dikasih tahu ternyata sholat aja 2 rakaat. Iya. Setiap sholat 2 rakaat. Itu juga Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini kayak ada lagi, apa lagi nih? Gini kan, namanya kita baru menikah. Kita itu belum pernah diajarin sholat, belum apa-apa. Terus tiba-tiba kan ketemu hari raya. Oke. Terus diajak dah sama suami ke lapangan untuk sholat. Saya kan nggak mengerti bagaimana memakai mukena yang benar gitu, nggak pernah tahu Oke. kan. Jadinya ya sudah, saya di sholat diajak, ya pas kita sholat itu tak gini-giniin dah rambut saya. Kenapa orang-orang itu dimasukin rambutnya, kan kurang cantik kelihatan. Saya kan gitu jadinya. Jadi prinsipnya kalau dikeluarin tuh lebih cantik. Iya begitu. Itu nggak ada yang komplain atau ada yang negur Bu Riz pada saat itu? Nggak ada yang negur saya, makanya saya pikir begitu kan. Sampai di rumah saya cerita sama temen, Mbak, tadi orang-orang sholat kok rambutnya ada kelihatan gitu. Saya tak gini-giniin rambut saya gitu. Tidak boleh kayak gitu. Itu orang sholat tidak boleh kelihatan, Mbak. Rambutnya besok-besok kalau Mbaknya sholat jangan digituin. Kalau Mbaknya sudah mulai sholat gitu. Oh ya, saya gitu. Akhirnya tahu ya, tapi Ya. memang semua itu belajar dari kesalahan. Iya. Kita tahu, oh ternyata itu salah. Saya juga mikirnya kok lucu. Kalau sekarang saya ingat itu, saya aduh ya Allah, kayak apa ya? Lucu-lucu gimana gitu. Mungkin Iya. kalau orang lihat ini kenapa yang lainnya dimasukin dikeluarin. Iya, Tapi nggak nggak apa. ngerti. Jadi cerita tersendiri ya Iya. buat Bu Riz juga. Jadi Iya. nginget itu memori betapa ada perjuangannya di awal-awal belajar tentang Islam. Iya. Oke, tadi balik lagi mungkin kesulitan selama belajar tentang Islam, selama menjadi mu'alaf deh. Selama menjadi mu'alaf tuh apa aja? Entah mungkin belajar tentang sholatnya kah, puasa, atau mungkin godaan dari orang-orang, lingkungan, atau gimana? Kalau kesulitannya sih rasanya tidak begitu kan. Kalau saya tidak ada yang banyak protes, cuma di tempat kok saya itu kan ngaji gitu, tidak boleh keras-keras kan. Kalau kita kan ngaji harus bersuara. Jadi di situ aja saya kendalanya, tuan rumah itu komplain dia. Oke. Tidak dikasih kita ngaji gitu. Oke, jadi memang ada ya pasti. Ya. Mungkin menghargai juga, pengennya bisa menghargai Iya. sekitar, tapi kadang keinginan kita apa. Iya, Oke. kadang sudah kita kan kalau ngaji itu biasa, katanya mulutnya harus gini Iya, kan. betul. Iya, gitu. Oke. Mungkin selain itu ada lagi, atau selama ini alhamdulillah ya berjalannya sudah mulai baik gitu. Kayaknya yang lainnya nggak ada deh, cuma itu aja kesulitannya. Kalau ini ya, saya penasaran juga proses akhirnya Bu Riz berhijab itu langsung kah atau ada drama dulu kah atau bagaimana? Ya, mulai berhijabnya itu kan karena anak saya yang kecilan tuh mulai ngaji kan. Oke. Saya bertemu seorang teman, namanya Bu Heni Latifa. Oke. Iya, di situ saya berkenalan, cerita-cerita. Bu Heni kan sering cerita sama saya gini gitu. Iya, saya pingin sekali Bu, pengen saya kayak ibu gitu, pakai hijab gitu. Oh ya Bu Riz, pakai aja gitu. Tapi dari awalnya dari mana ya terserah Bu Riz gitu. Terus saya awalnya itu pakai songkok apa namanya itu, yang dulu kan ada itu songkok kayak orang tua-tua itu. Oh iya, kayak kupluk-kuplukan gitu. Ya, Oke. kupluk gitu Oke. tuh. Itu udah saya pakai. Terus kan ada tetangga muslim di samping saya. Bu Riz ngapain pakai gitu? Kan hilang cantiknya. Biarin dah saya gitu. Bu Riz bagusan lo udah pakai jilbab gitu. Enggak, saya pengen tak gitu. Kemana-mana saya pakai dah terus itu.
Terus gitu lama-lama dikasih dah saya jilbab sama Bu Ris, ini tak kasih jilbab gitu. Terus itu dah saya pakai belajar, mulai pakai, terus kemana-mana saya pakai. Pas ke pasar saya ketemu orang jualan itu, Bu Haji datang gitu kan, waktu itu jarang orang pakai jilbab. Betul pada jarang saat itu ya. sekali orang pakai jilbab. Saya dibilang Bu Haji, saya jadi gimana, grogi gimana kok dibilang Bu Haji. Salting ya. Iya. Kenapa Bu? Enggak, ibunya sudah haji itu belum, tak gituin. Memang kalau pakai jilbab tuh orang yang sudah naik haji gitu. Enggak sih, kebanyakan begitu gitu. Oh, saya pengen aja kayak temen kan banyak yang berhijab. Saya pengen jalankan itu dah syariat Islam. Saya mau belajar, saya ini mualaf, saya gitu. Oh, orang muslim aja banyak yang enggak pakai hijab gitu. Ya biar saya pengen belajar, saya gitu. Itu udah terus setiap datang ke sana belajar, Bu Haji. Kita aminkan. Terus saya cerita gitu sama Bu Ani, oh ya aminkan, jawab amin gitu. Ya besok-besok saya gitu. Lalu bilang Bu Haji amin, mudah-mudahan saya gitu. Masya Allah. Iya. Jadi begitu. memang di awal itu udah dari keinginan Iya, diri. keinginan sendiri, pokoknya pengennya pakai hijab. Pakai hijab. Iya. Meskipun godaannya ya pasti Iya, banyak juga yang kayak banyak. gitu. Tapi lempeng aja nih Bu Ris. Lempeng aja, soalnya keluarga di Jawa juga enggak semua ada yang pakai hijab kan. Pas pulang juga begitu. Oh, Mbak Wayan sekarang pakai hijab? Iya, tak gituin. Masya Allah. Jadi memang hidayah itu datangnya kapan aja dan Iya. kita juga nggak tahu ya. Iya. Waktunya tuh tidak ditentukan, tidak disangka-sangka. Masya Allah. Oke, akhirnya Bu Ris kan belajar tentang Islam, Iya. mengetahui dan akhirnya dapat banyak ilmu juga pastinya, ikut di pengajian dan sebagainya. Nah, apa yang akhirnya Bu Ris temukan tentang Islam? Yang saya temukan dalam Islam tuh, saya merasa nyaman gitu. Pokoknya tenang, merasakan oh begini rasanya kalau kita bersyukur atas nikmatnya Allah gitu. Kita bisa syukur setiap kalau dulu kan kita enggak. Sekarang oh ya begini, sekarang kita merasa bahagia, tenang. Oh berarti setiap waktu kita harus bersyukur atas nikmat semua yang Allah berikan kepada kita gitu. Masya Allah, jadi memang ya banyak ya jadinya Islam tuh memang sudah mencakupnya banyak hal. Jadi kita banyak belajarnya tuh luar biasa, dari rasa syukur, sabar, ikhlas, paket banyak ya, rentetannya banyak. Insya Allah. Oke, mungkin adaptasinya Bu Ris dari agama, maksudnya mengikuti agama sebelumnya sampai akhirnya sekarang menjadi seorang Muslim, apa aja kira dirasakan gitu? Prosesnya ya dari dulu saya kan dari agama gitu, sekarang saya menjadi Islam, saya merasa tambah bersemangat dalam menjalani hidup gitu. Dan saya bisa ngajarin anak-anak gitu, biar anak-anak itu tambah bisa tahu tentang agamanya, ngajarin waktunya anak sholat, kita bisa kasih tahu sholat gitu. Jadi memang ini ya, jadi ngikutin ya, dulunya kita nggak tahu apa-apa, akhirnya belajar, tahu. Kita juga punya kesenangan sendiri, bisa mengajari anak-anak tuh secara. Alhamdulillah saya senang, sudah ya meskipun tidak sempurna banget, sudah yang penting saya sudah bisa ngasih anak yang terbaik. Betul banget, memang melakukan yang terbaik untuk anak. Mantap. Oke, nanti nangis lagi. Kita minum dulu ya Bu Ris. Oke, silakan. Mantap. Ini by GMI. By GMI. Mantul deh. Alhamdulillah. Oke. Lanjut nih ya. Sudah lega Bu Ris? Sudah. Alhamdulillah. Selama Bu Ris belajar tentang Islam dan banyak hal ya tentang agama kita, siapa yang paling memotivasi Bu Ris untuk belajar? Diri sendiri lah. Why? Kenapa? Kenapa diri sendiri? Saya itu pengen memperbaiki diri gitu loh. Bagaimana kita bisa nanti mendapatkan ridho Allah dengan cara apa gitu. Makanya dengan itu saya belajar dengan ikut-ikut pengajian gitu, biar bisa nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, biar kita tahu gitu. Betul banget. Memang segala sesuatu yang kita lakukan itu memang berasal dari diri sendiri. Niatnya tuh dari diri sendiri. Kembali lagi, kita jadi seperti ini pun juga karena diri sendiri. Kalau yang kanan kiri itu tergantung. Bisa dia mendatangkan yang baik, bisa juga mendatangkan yang buruk. Tergantung, kembali lagi. Oke. Bu Ris itu berarti gabung di Yayasan Genta Mualaf Indonesia tuh sekitar tahun berapa?
kan yayasan tuh berdirinya tahun 2002. Saya Iya. dari awal itu sudah ikut. Senior. Iya, belum Senior kita. belum ada ini. Belum ada geraha Belum wal. ada geraha. Suami saya ikut di sini potong-potong itu pisang. Oke, jadi dari awal pembangunan ini ada ini, wah luar Iya, biasa. alhamdulillah. Sesepuh juga nih, Masya Allah. Jadi lama ya berarti Sudah dari lama, awalnya sudah. Genta Mu'alaf ini. Dari berarti ngikutin dari zamannya Mu'alaf Iya, Foundation sampai akhirnya baru Genta Mu'alaf ya. Indonesia. Luar biasa. Oke, pertama kali nih kesannya bergabung di Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia. Kesannya saya tuh, wih di sini tempat yang tepat nih untuk belajar. Mantap. Tempat yang tepat di sini kita ketemu sama saudara-saudara sesama yang baru-baru masuk gini, baru masuk nggak ada Islam. rasa canggung, kita bebas gitu, sama-sama belajar. Terus apalagi Bu Riz? Rasa persaudaraan tuh masih makin kuat jadinya gitu. Jadi bikin makin nyaman ya. Ya, makin nyaman dah. Kalau kita di tempat lain kan seumpama yang dari musim asli, kita dari Mu'alaf, dia sudah bisa, ini kita belum, jadinya kita kan rasanya kurang apa namanya, masih kadang canggung. Ya, gitu. Iya betul. Tapi kalau di sini sebenarnya baik dia yang Mu'alaf atau mungkin yang dia yang Muslim yang memang mau belajar juga Ya, kita sama, oke, merata, sama, nggak betul, ada gini. rata, luar Ya. biasa. Bu Riz, program apa yang paling Bu Riz suka? Jiran. Iya, semua suka jiran. Atau mungkin jalan-jalannya. Jalan-jalan juga. Waduh ya kalau Semua suka. semua suka. Oke, saya juga gitu deh, semua suka. Semua suka. Mantap. Kalau jiran itu sebenarnya kalau sekarang karena pandemi itu lebih dikerucutkan sih ya, Iya. kayak lebih ke kismis sama lebih ke kantin ayah. Kalau misalnya jiran tuh sebenarnya keseluruhan. Tapi kalau udah pandeminya hilang ya bisa jadi nanti bisa keseluruhan lagi acaranya ya semua itu. Kemarin kita juga habis jalan-jalan kan. Bu Riz? Iya. Habis jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan. Jadi memang kalau di Genta Mu'alaf Indonesia itu tidak hanya fokus di belajar itu enggak. Jadi kita tuh bisa kita selingi. Jadi agamanya ada, kita have fun-nya juga ada. Jadi enggak yang melulu monoton gitu enggak. Jadi sering-seringan kita juga ada beauty class, kita pernah ada jalan-jalan, kita ada goes, kita juga belajar tentang bacaku tentang Quran dan banyak lagi deh. Ya, Masya Allah luar biasa. Oke, Bu Riz, sebelum menjelang akhir nih, harapan untuk Yayasan Genta Mu'alaf Indonesia. Harapan saya buat Genta Mu'alaf Indonesia, saya pingin para pengurus itu merangkul saudara-saudara kita yang belum ikut gabung, sama lagi satu yang itu yang vakum itu bagaimana cara kita merangkul biar bisa kembali gitu bersama di sini gitu. Insyaallah. Amin, amin, amin. Semoga nanti juga yang vakum tahu juga, halo, bisa kembali lagi gitu. Ya, kita belajar bersama. Betul. Oke, dan yang terakhir ya, ini yang terakhir ya. Pesan untuk saudara-saudara kita sesama Muslim atau mungkin Mu'alaf atau mungkin yang baru mau gabung tapi masih malu-malu, mungkin bisa disampaikan. Halo saudara-saudaraku semua yang Muslim, yang Mu'alaf, ayo kita bergabung, belajar bersama-sama untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Oke, boleh bergabung di Genta Ayo Mu'alaf kita bergabung di Genta Indonesia. Mu'alaf Indonesia. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Bu Riz ceritanya, wah, top. Jadi kan saya awalnya tidak tahu, jadi sekarang tahu, oh ini loh perjalanannya Bu Riz yang luar biasa. Jadi memang masing-masing dari para mu'alaf itu ceritanya macam-macam dan sangat menginspiratif semuanya, dan tentunya masing-masing dari para mu'alaf itu punya cobaannya masing-masing dan mereka semua bisa melalui itu. Luar biasa, termasuk Bu Riz, luar biasa. Oke Bu Riz, terima kasih atas waktunya sudah mau bercerita kepada kita semua tentang perjalanannya Bu Riz. Semoga Bu Riz selalu Allah istiqomahkan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Riz. Oke, untuk saudara-saudara semuanya yang ada di manapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke saudara-saudara lainnya agar selalu update cerita inspiratif dari para anggota Genta Mu'alaf Indonesia. Saya Fathiatul Al-Adilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.